Puji Tuhan, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di program Berkat Pagi. Saat ini kita belajar tentang kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Ayub. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan Ayub, dan saat ini saya mau ajak kita belajar kepada kehidupan teman-teman Ayub dan juga dalam kehidupan Ayub sendiri. Kita buka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Ayub pasalnya yang 42 ayatnya yang ke-7. Kitab Ayub pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini adalah 4 pribadi, yaitu seorang Ayub dan 3 teman-temannya, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Ini adalah 4 pribadi yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kehidupan Ayub sendiri dan 3 teman-temannya. Kita belajar bagaimana kehidupan Ayub. Jelas sekali di pasalnya yang pertama, Allah sendiri yang berkata bahwa Ayublah orang yang jujur, orang yang saleh, takut akan Allah. Tetapi kita belajar kehidupan bagaimana pandangan seorang sahabat, bagaimana pandangan orang lain terhadap Ayub setelah dia menghadapi atau mengalami yang namanya penyakit atau penderitaan yang dia rasakan. Kita buka di pasalnya yang ke-15. Pasal 15. Pasal 15 judul perikop berkata, pendapat Elifas bahwa orang Farisi akan binasa. Ini adalah satu pasal yang mengatakan pendapat seorang sahabat Ayub, yaitu seorang Elifas, bahwa orang fasik akan binasa. Berarti kita tahu bahwa teman Ayub memandang Ayub ini adalah orang fasik. Orang fasik artinya bahwa orang yang punya dosa besar dan orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Tetapi karena Ayub merasakan sakit, Ayub merasakan mengalami penderitaan, maka teman-temannya memandang dia sebagai orang fasik. Dan bukan hanya sampai di situ. Elifas dan Bildad juga di pasalnya yang ke-18, pendapat Bildad bahwa orang fasik pasti akan binasa. Ini adalah teman-teman Ayub, Elifas, Bildad, dan satu lagi yaitu Zofar di pasalnya yang ke-20. Pasal ke-20, pendapat Zofar bahwa sesudah kemujuran sebentar orang fasik akan binasa. Nah, saudaraku yang terkasih, kita tahu bersama bagaimana tanggapan atau pandangan teman-teman Ayub setelah melihat Ayub mengalami penderitaan. Jadi pelajaran dalam kehidupan kita, siapapun kita, Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku yang terkasih, apa yang dialami orang lain belum tentu buruk di mata Tuhan. Terkadang kita hanya menilai orang apa yang kita lihat secara fisik. Terkadang kita menilai seseorang hanya melihat bagaimana pribadinya, tetapi Tuhan itu melihat bagaimana hati Ayub. Kalau kita membaca, kalau kita melihat tanggapan-tanggapan Ayub, atau saat ini kita berada di posisi mana? Kelompok Ayub atau kelompok ketiga temannya? Kita yang melihat, memandang orang lain, atau terkadang orang lain yang melihat kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan yang besar, orang lain boleh menilai kita bagaimana. Maka kita belajar dalam kehidupan Ayub, bagaimana dia tidak terpengaruh. Nah, saudaraku yang terkasih, 2 hal yang
jadi pelajaran dalam hidup kita yang kita pelajari kepada teman-teman Ayub. Yang pertama adalah di sini teman-teman Ayub menghakimi Ayub. Terkadang kehidupan kita melihat orang lain menderita, kita melihat orang lain menghadapi masalah, kita berkata, oh ini orang berdosa, oh ini sangat besar dosanya. Tetapi jelas sekali firman Tuhan yang terambil dalam Matius pasal 7 ayatnya yang pertama. Matius pasal 7 ayatnya yang pertama di sini dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Firman Tuhan jelas sekali dikatakan jangan menghakimi karena kenapa? Karena kita sesama manusia. Kita banyak kesalahan, banyak kekurangan. Nah, ketika kita menghakimi orang lain, maka apa yang kita perbuat itu akan diperbuat juga kepada kita. Dan jelas sekali Matius 7 dikatakan, bagaimana engkau bisa melihat selubar di bolak mata temanmu, sedangkan di bolak mata kita sendiri kita tidak tahu. Artinya bahwa jangan hanya kita menilai orang lain apa yang kita lihat di pandangan kita. Tetapi apapun keadaan orang, mari kita memperhatikan, mari kita lihat dan jadi pelajaran dalam kehidupan kita. Bukan sekedar menghakimi, oh ini orang berdosa seperti teman-teman Ayub. Dan yang kedua, kembali di ayat perikop kita, pasal yang 42. Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-7 saya baca kembali. Begini bunyi firman Tuhan, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Yang kedua yang dilakukan yang salah oleh teman-teman Ayub yaitu mereka tidak berkata benar. Ketika kita berkata, maka Tuhan akan memperhatikan. Dan apa yang terjadi setelah kejadian ini, kita baca di ayatnya yang ke-8 seterusnya. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Saudaraku yang terkasih, setelah kejadian ini, maka Allah menyuruh teman-teman Ayub membawa korban kepada Ayub. Karena kenapa? Hanya doa Ayub yang Tuhan dengar. Karena kenapa? Karena mereka tidak berkata benar, sedangkan Ayub berkata benar, jujur, orang yang saleh, orang yang hidup benar di mata Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, bagaimana kita belajar dalam kehidupan dua kelompok, yaitu Ayub dan juga teman-temannya, ketiga temannya. Bagaimana kita jangan menghakimi seperti orang teman-teman Ayub, dan juga tetaplah berkata benar. Jangan sampai seperti teman-teman Ayub yang hanya mengatakan, yang menilai apa yang mereka lihat di depan mata mereka sendiri. Puji Tuhan, sampai di sini bunyi firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami